Perkenalkan, nama saya Rika Rumesaro dengan NIM 284202017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan latihan soal memaksimumkan fungsi tujuan, metode grafik cara 2 yang merupakan tugas akhir kelompok dari mata kuliah program linear. Di sini saya akan membahas mengenai bagian pertama, yaitu tentang pengantar program linear. Program linear sendiri merupakan cara untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana cara menempatkan sumber daya yang tersedia dengan terbatas dengan tujuan mendapatkan nilai optimum. Nilai optimum di sini dimaksudkan untuk memaksimumkan atau meminimumkan daripada fungsi tujuan. Melalui program linear, kita dapat membuat formulasi dengan menggunakan model matematis dari kasus-kasus pengadaan sumber-sumber pada aktivitas di bawah ini, yaitu memaksimumkan Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah sampai dengan CNX berdasarkan pembatas pertama, yaitu A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1NXN kurang dari sama dengan B1. Untuk pembatas kedua, yaitu A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai dengan A2NXN kurang dari sama dengan B2. Untuk pembatasnya sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah sampai dengan AMNXN kurang dari sama dengan BM, di mana X1, X2 sampai dengan XN lebih dari sama dengan 0. Hai, perkenalkan saya Pujiati Sulitianing, NIM 2184202012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari metode grafik. Nah, metode grafik ini merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan solusi permasalahan dalam linear programming. Metode ini sesuai dengan namanya, yaitu menggunakan grafik untuk menentukan suatu keputusan. Nah, metode grafik ini pemakaiannya hanya terbatas pada 2 variabel saja. Artinya, apabila digunakan untuk lebih dari 2 variabel, maka metode ini tidaklah praktis. Kemudian, langkah-langkah pengerjaan dari metode grafik cara kedua ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel keputusan dan memformulasikan dalam simbol matematis. Kedua, mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai dan kendala-kendala yang terjadi. Kemudian memformulasikan tujuan dan kendala ke dalam fungsi model matematis. Yang keempat, membuat grafik untuk kendala-kendala yang ada dalam satu bagian. Kelima, menentukan daerah visible pada grafik tersebut. Yang keenam, menentukan titik-titik variabel keputusan pada area tersebut. Dan yang terakhir yaitu memilih variabel keputusan dari titik tersebut dengan cara metode trial error, yaitu dengan melakukan perhitungan keseluruhan titik-titik variabel keputusan pada daerah visible, kemudian dipilih hasil yang optimum. Setelah menyimak video pengantar mengenai program linear, di sini kami akan menjelaskan mengenai inti daripada video presentasi ini, yaitu tentang latihan soal memaksimumkan dan juga penyelesaiannya dengan metode grafik cara 2. Di sini kami mengambil soal daripada PDF riset operasi yang merupakan bahan materi atau bahan ajar yang telah dibagikan pada awal pertemuan pada mata kuliah program linear. Soal yang kami angkat ini berbunyi, seorang penjahit pakaian dengan persediaan bahan katun 32 meter, linen 22 meter, dan satin 30 meter. Model pakaian kebaya dibutuhkan 4 meter katun, 2 meter linen, dan 2 meter satin per unit pakaian. Untuk model pakaian gamis dibutuhkan 2 meter katun, 4 meter linen, dan 6 meter satin per unit pakaian. Keuntungan model kebaya yaitu 5.000 per unit dan juga untuk pakaian gamis 8.000 per unit. Di sini kita disuruh untuk menentukan berapa sih unit masing-masing produk yang harus dibuat agar mendapat keuntungan yang maksimum. Untuk penyelesaiannya ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan. Untuk yang pertama yaitu dengan cara membuat tabel, di mana pada soal terdapat beberapa informasi yang dapat kita singkat untuk mengerjakan dengan membuat sebuah tabel. Di sini tabelnya ada kolom jenis bahan, produksi, dan juga kapasitas maksimum, di mana jenis bahan ini baris-barisnya berisi mengenai bahan untuk pembuatan kebaya dan juga gamis, yaitu katun, linen, dan juga satin.
Dimana cara membaca tabel ini adalah sebagai berikut. Jika kita ingin membuat sebuah kebaya, maka kita membutuhkan 4 katun, 2 linen, dan juga 2 satin. Dan dimana untuk harga penjualan dalam rupiah atau untuk keuntungan yang kita dapat dari penjualan kebaya yaitu 5.000 per unit. Nah, untuk produksi gamis kita membutuhkan 2 katun, 4 linen, dan juga 6 satin, di mana keuntungan yang kita dapat untuk per unit pakaian gamis yang kita jual adalah 8.000 per unit, di mana kapasitas maksimum untuk katun adalah 32, kapasitas maksimum untuk bahan linen adalah 22 meter, dan kapasitas maksimum untuk bahan satin adalah 30 meter. Lalu selanjutnya tahap kedua yaitu kita menentukan variabelnya dari tabel yang kita punya atau dari soal yang kita punya, di mana kita memisalkan X sebagai jumlah kebaya yang diproduksi dan Y sebagai jumlah gamis yang diproduksi. Setelah kita mengetahui atau menentukan variabel daripada soal atau dari pada permasalahan program linear tersebut, kita dapat menentukan fungsi tujuan dan juga fungsi batasan, di mana dari tabel terlihat fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 5.000X dan ditambah dengan 8.000Y terhadap batasan. Untuk yang pertama yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 32, yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 22, yang ketiga adalah 2X ditambah 6Y kurang dari sama dengan 30, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Informasi mengenai fungsi tujuan dan juga fungsi batasan ini kita dapat dari tabel yang kita buat tadi, yang dasarnya adalah merupakan ulasan atau rangkuman daripada soal yang kita kerjakan. Nah, langkah selanjutnya dalam penyelesaian program linear tersebut, langkah yang keempat yaitu menggambar grafik. Nah, sebelum kita menggambar grafik, kita harus menentukan terlebih dahulu titik-titik dari persamaan-persamaan yang ada. Yang pertama yaitu menentukan titik dari persamaan pada fungsi batasan 1, yaitu 4X ditambah 2Y sama dengan 32. Ketika X sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan tersebut menjadi 4 dikali 0 ditambah 2Y sama dengan 32. Nah, kita peroleh 2Y sama dengan 32 sehingga Y sama dengan 16. Nah, dari sini kita peroleh titik X, Y menjadi 0,16. Kemudian ketika Y sama dengan 0, kita substitusikan kembali ke persamaan tersebut menjadi 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 32. Kemudian 4X sama dengan 32 sehingga kita peroleh X sama dengan 8. Nah, dari sini kita peroleh titik X, Y menjadi 8,0. Kemudian yang kedua yaitu menentukan titik dari persamaan 2, yaitu 2X ditambah 4Y sama dengan 22. Nah, ketika X sama dengan 0, maka kita substitusikan kembali menjadi 4Y sama dengan 22. Nah, di sini diperoleh Y sama dengan 5,5, sehingga titiknya diperoleh 0, 5,5. Kemudian ketika Y sama dengan 0, kita substitusikan menjadi 2X sama dengan 22, sehingga kita peroleh titik X sama dengan 11. Sehingga dari perhitungan ini diperoleh titik X, Y menjadi 11,0. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu 2X ditambah 6Y sama dengan 30. Ketika X sama dengan 0, maka kita substitusikan sehingga diperoleh 6Y sama dengan 30. Sehingga Y sama dengan 5. Nah, dari sini titiknya menjadi 0,5. Untuk yang kedua yaitu ketika Y sama dengan 0, maka kita substitusikan kembali menjadi 2X sama dengan 30. Sehingga kita peroleh X sama dengan 15. Nah, dari sini menjadi 15,0. Kemudian untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, maka kita peroleh titiknya pada 0,0. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menentukan titik dari persamaan pada fungsi batasan, kita gambarkan pada satu sistem koordinat seperti pada gambar tersebut. Untuk keterangannya yang pertama yaitu titik merah merupakan batas daerah visible pada persoalan program linear. Nah, titik tersebut merupakan perpotongan antara sumbu dengan garis
pada fungsi batasan ataupun antar dua fungsi batasan. Kemudian ada titik hitam, di mana titik hitam ini merupakan semua titik koordinat yang diperoleh dari semua fungsi batasan. Jadi dari perhitungan tadi diperoleh titik hitam ini. Nah, seperti pada grafik tersebut, akhirnya kita peroleh daerah batasan. Nah, langkah selanjutnya setelah kita menggambar grafik, yaitu pada langkah kelima mencari titik yang menyebabkan maksimum. Yang pertama yaitu titik O pada 0,0 yang merupakan titik pusat koordinat. Kemudian titik A merupakan fungsi batasan 1 dengan sumbu X, di mana ketika berpotongan dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0, kemudian kita substitusikan ke persamaan 1, diperoleh 4X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 32, sehingga 4X sama dengan 32, X sama dengan 8. Jadi titik koordinat A berada pada 8,0. Kemudian yang ketiga titik B yang merupakan fungsi perpotongan fungsi batasan 1 dengan fungsi batasan 2. Kita menggunakan cara eliminasi sehingga kita peroleh Y sama dengan 2. Kemudian langkah selanjutnya mensubstitusikan ke persamaan 2X ditambah 4Y sama dengan 22 dengan Y sama dengan 2. Kita peroleh 2X sama dengan 14 sehingga X sama dengan 7. Jadi koordinat pada titik B ini berada pada 7,2. Untuk selanjutnya titik C yaitu perpotongan fungsi batasan 2 dengan fungsi batasan 3. Dengan langkah yang sama dengan cara eliminasi sehingga diperoleh Y sama dengan 4, kemudian disubstitusikan sehingga diperoleh X sama dengan 3. Jadi titik koordinat C berada pada 3,4. Kemudian yang terakhir yaitu titik D yang merupakan perpotongan fungsi batasan 3 dengan sumbu Y. Sehingga ketika berpotongan dengan sumbu Y, maka X sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke fungsi batasan 3 diperoleh 2X ditambah 6Y sama dengan 30, menjadi 2 dikali 0 ditambah 6Y sama dengan 30. Diperoleh 6Y sama dengan 30, sehingga Y sama dengan 5. Jadi koordinat titik D adalah 0,5. Untuk langkah yang terakhir atau langkah yang keenam yaitu membandingkan fungsi tujuan. Nah, setelah kita mencari titik-titik yang menyebabkan optimal, kita harus mensubstitusikan dari titik-titik tersebut ke dalam fungsi tujuan Z sama dengan 5000X ditambah 8000Y. Nah, di titik A pada 8,0 diperoleh hasil 40.000, kemudian di titik B 7,2 ketika kita substitusikan hasilnya diperoleh 51.000, pada titik C 3,4 hasilnya diperoleh 47.000, di titik D pada 0,5 diperoleh hasil 40.000. Nah, dari hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa hasil yang terbesar diperoleh pada titik B yaitu pada titik 7,2 sebesar 51.000, sehingga kita dapat menyimpulkan dari hal tersebut penyelesaian optimal permasalahan tersebut adalah di titik B 7,2 dengan Z maksimal 5.000 dikali 7 ditambah 8.000 dikali 2 sama dengan 51.000, yang berarti penjahit memperoleh keuntungan maksimal sebesar Rp51.000 dengan memproduksi kebaya sebanyak 7 buah dan gamis 2 buah. Nah, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai penyelesaian permasalahan pada program linier dengan menggunakan metode grafik pada cara kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.